kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maraina Saputri dari Prodi KA. Perkenalkan, nama saya Mandara Helia dari Prodi KA. Perkenalkan, nama saya Nabila Nasati dari Prodi KA. Perkenalkan, nama saya Ulda Farida dari Prodi KA. Yang pertama yang akan kita jelaskan adalah permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek atau banyaknya cara menyusun atau unsur dengan memperhatikan urutannya. Berikut adalah rumusnya. Rumusnya n faktorial per n kurang r faktorial. Berikut adalah pembuktian rumus dari n faktorial per n dikurang r faktorial. Buktinya adalah jika ada n sebuah bola yang berbeda warnanya dan r adalah dua kotak. Jadi di kotak pertama itu diisi oleh salah satu dari n bola dan kotak kedua diisi oleh salah satu dari n dikurangin satu bola dan kotak ketiga diisi oleh salah satu dari n dikurangin dua bola dan kotak ke r dapat diisi oleh salah satu dari n dikurangin dalam kurung r dikurangin satu bola. Jadi urutan berbeda dari penempatan bola adalah n dalam kurung n dikurangin 1, n dikurangin 2, dan seterusnya n dikurangin r dikurangin 1 sama dengan n dalam kurung n dikurangin 1 dalam kurung n dikurangin 2 sampai seterusnya per n dikurangin r dalam kurung n dikurangin r dikurangin 1 sampai seterusnya, maka sama dengan n faktorial per dalam kurung n dikurangin r faktorial. Jadi p n r sama dengan n faktorial per n dikurangin r faktorial. Nah, di sini kita ada beberapa contoh soal dari kasus permutasi. Yang pertama adalah berapa banyak kata yang dibentuk dari kata katak. Nah, jawabannya banyak huruf dari kata katak itu disimbolkan dengan n sama dengan 5. Jadi katanya ada 5. K, A, T, A, K. Dan unsur huruf yang sama yaitu huruf K dan A. Sehingga diketahui n-nya 5, K-nya 2, A-nya 2. Dan banyak kata yang terbentuk dari kata katak yaitu np dalam kurung k, a sama dengan dimasukkan dengan rumusnya di n faktorial per k faktorial dikali a faktorial. Jadi 5p dalam kurung 2 kali 2 sama dengan 5 faktorial per 2 kali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 faktorial itu di 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dan yang bawahnya juga dijabarin jadi 2 kali 1 kali 2 faktorial. 2 faktorialnya kita bisa coret dan 5 kali 4 kali 3 itu sama dengan 60 dan yang di bawahnya jadinya per 2 sama dengan 30. Jadi banyak kata yang terbentuk dari kata katak adalah 30 cara. Contoh soal yang kedua, sebuah mobil mempunyai 4 tempat duduk. Berapa banyak cara 3 orang yang didudukkan jika diandaikan 1 orang harus duduk di kursi supir? Diketahui n sama dengan 4, r sama dengan 3. Yang ditanya p kurung buka n per r. Yang perlu kita cari yang dijawab n p kurung buka n, r itu sama dengan n faktorial n kurangi r faktorial. P 4,3 sama dengan 4 faktorial terus 4 per 4 kurangi 3 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 bawahnya karena 4 kurangi 3 faktorial itu 1 faktorial jadi per 1 faktorial berarti sama dengan 24. Jadi banyaknya cara 3 orang yang didudukkan jika diandaikan 1 orang duduk di kursi supir itu ada 24 cara. Selanjutnya di sini kami ingin menjelaskan tentang kombinasi. Kombinasi adalah menghitung banyak cara memilih objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Dan rumusnya itu C buka kurung n, r tutup kurung sama dengan n faktorial per r faktorial buka kurung n dikurang r tutup kurung faktorial. Pembuktian rumusnya P buka kurung n, r tutup kurung dapat dipandang sebagai cara memilih r objek dari n objek yang berbeda kemudian mempermuasikan r objek itu dalam r faktorial cara. Jadi dengan prinsip perkalian kita peroleh P buka kurung
kurung N, R tutup kurung sama dengan C buka kurung N, R tutup kurung dikali R faktorial sama dengan N faktorial per N dikurang L tutup kurung faktorial. Dari persamaan di atas diperoleh C buka kurung N, R faktorial sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N dikurang R tutup kurung faktorial. Contoh soal yang pertama yaitu dari 8 siswa yang berbeda, sebuah kelompok akan memilih 3 siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih 3 dari 8 siswa? Jawaban N sama dengan 8, R sama dengan 3, kombinasi 8,3 sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial buka kurung 8 dikurang 3 tutup kurung faktorial sama dengan 8 faktorial per 3 dikali 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 dikali 6 dikali 5 per 3 dikali 2 dikali 1. Karena ada angkanya yang sama jadi angka 5 nya itu dicoret. Jadi 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336, 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6, jadi hasilnya itu 56. Jadi ada 56 cara untuk memilih 3 siswa dari 8 siswa yang berbeda. Oke, contoh soal yang selanjutnya. Di sebuah perusahaan terdapat 15 karyawan yang memiliki berbagai keahlian di bidang teknologi, pemasaran, dan keuangan. Perusahaan tersebut perlu memilih 5 karyawan untuk membentuk sebuah tim proyek. Namun, ada persyaratan bahwa setidaknya 2 karyawan yang dipilih harus berasal dari divisi teknologi dan setidaknya 1 karyawan harus berasal dari divisi keuangan. Nah, berapa banyak cara perusahaan dapat memilih 5 karyawan dengan memenuhi syarat tersebut? Nah, yang pertama, kita menentukan pembagian karyawan yang dipilih. Jumlah karyawan yang akan dipilih itu ada 5 orang, setidaknya 2 karyawan dari divisi teknologi, 1 dari divisi keuangan, dan sisanya 2 karyawan dari divisi pemasaran. Lalu menghitung jumlah kombinasi di setiap divisi. Dari 6 karyawan divisi teknologi, kita memilih 2 karyawan. 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 6 dikurang 2 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Lalu ini bisa dicoret 4 faktorialnya. 6 dikali 5 itu sama dengan 30 per 2 dikali 1 itu 2 sama dengan 15. Lalu dari 4 karyawan divisi keuangan, kita memilih 1 karyawan. 4 kombinasi 1 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dalam kurung 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial per 3 dikali 1 faktorial 3 dikali 1. Lalu dicoret 3-nya sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Dari 5 karyawan divisi pemasaran, kita memilih 2 karyawan. 5 kombinasi 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 5 dikurang 2 itu 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 dikali 1. 3 faktorial bisa dicoret. 5 dikali 4 itu sama dengan 20. 2 kali 1 itu 2. Lalu 20 per 2 itu sama dengan 10. Jadi banyak cara memilih karyawan. 6 kombinasi 2 dikali 4 kombinasi 1 per 5 kombinasi 2. Jadi 15 dikali 4 per 10. Hasilnya yaitu ada 6. Sehingga ada 6 cara bagi perusahaan untuk memilih 5 karyawan dengan memenuhi persyaratan tersebut. Berikut adalah perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Oke, permutasi yang pertama. Permutasi mengacu pada berbagai cara dalam mengatur sekumpulan objek secara berurutan.
Sedangkan kombinasi adalah mengacu pada beberapa cara untuk memilih pilihan dari sekumpulan besar benda sehingga urutannya tidak penting. Permutasi itu relevan, Sedangkan kombinasi itu tidak relevan. Permutasi terbentuk dengan susunan. Sedangkan kombinasi terbentuk oleh seleksi. permutasi elemen yang tersusun, Sedangkan kombinasi elemen yang tidak tersusun. Permutasi beberapa banyak susunan berbeda yang bisa dibuat dari sekumpulan benda tertentu. Sedangkan kombinasi beberapa banyak kelompok objek yang lebih besar. Nah, kalian sudah menyaksikan kan beberapa contoh soal dan penjelasan tentang permutasi dan kombinasi. jika kalian tidak paham atau tidak mengerti bisa tanya di kolom komentar ya. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, kita juga mengasih beberapa soal yang ada di deskripsi di bawah ini. Silakan mengerjakan ya. Good luck.